Balik lagi di podcast awal minggu. Gimana puasanya teman-teman? Anjing, kenapa gua tuh sebel sebenarnya ada pendekatan-pendekatan seperti anak SD. Gimana puasanya teman-teman? Baik-baik saja. Semua gerai makanan sudah ditutup. Bahasa. Tapi yang gue senang adalah semoga ya, ini harapan gua Ramadan tahun ini. Semoga kita tidak ada lagi perdebatan tentang tempat makan itu ditutup atau dibuka. Karena organisasi yang biasa meribut itu kan sudah dibubarkan ya. Jadi semoga kita bisa berpuasa dengan ya udahlah. Itu kan problem-problem anak kecil. Lu kayak kalau lu puasanya setengah hari gitu oke lah, masih dibantu-bantu yang gitu. Kan ini nggak usah, men. Lu kayak main bola tapi nggak ada yang defense, men. Kayak menang WO aja, ngapain, men? Menang WO, menang dong. Jadi ya gue harap lo di keadaan yang sangat baik ya berpuasa ini. I don't know, buat gue ini selalu bulan yang dinanti. Emang ternyata benar adanya. Oke, let's go to the news. Apa aja yang ada. Jadi gue harap lo semua baik-baik aja. Tidak kena COVID, masih ada nggak sih COVID? Oke, jadi pengedar narkoba usia 14 tahun, ya ampun. Anak Lilis Karlina ternyata suka bergaul dengan yang tua. Bangsat. Ini tuh berita kemana. Ini tuh, lu tau gak sih? Dulu ada kalimat SD, benar-benar tapi tidak berhubungan. Benar-benar tapi berhubungan. Benar tidak benar berhubungan. Kayak, ini tuh gak ada hubungannya sebetulnya. Usia 14 tahun, ternyata suka bergaul yang lebih tua. Apa urusannya, nyong? Jadi pengedar narkoba di usia 14 tahun, anak pedangdut Lilis Karlina, yakni RD, suka bergaul dengan yang lebih tua. Ya karena anak 14 tahun tidak bisa beli narkoba, dia bisnismen yang jelek kalau dia bergaul dengan orang-orang seumuran. Diamankan Polres Purwakarta yang telah ditetapkan sebagai tersangka pengedar narkoba. Kapolres Purwakarta, ya ampun. 13 tahunnya sudah mengkonsumsi obat-obatan daftar G. 14 tahun jadi pengedar. Ya karena jenjang karir pengguna narkoba ya itu ya. Habis dari pemakai ya jadi pengedar. Meskipun tidak ada yang selevel, siapa tuh kemarin? Anaknya itu siapa? Yang dieksekusi mati itu, ya itulah. Itu baru bisnismen. Tapi sebetulnya ngomongin soal pengedar narkoba, gue lagi pengen berbicara hal yang sangat berbeda dari ini. Gue pengen bicara tentang pentingnya, kan semua orang pada ini jadi budak korporat, bang. Mau sampai kapan kita jadi budak korporat? Kita nggak tahu lagi. Nah, kenapa berjualan narkoba itu adalah jalur yang banyak diminati oleh rapper-rapper Amerika Serikat? Karena kayak yang genre-nya gangster rap ya gitu, Snoop Dogg, Jay-Z, 50 Cent. Karena sebetulnya kalau lu mau keluar dari yang namanya budak korporat, gimana caranya berstrategi itu memiliki modal. Gue barusan banyak ngobrol sama anak-anak kayak, ya mungkin kalau lo udah 15 juta, lo tahan aja taraf hidup lo di situ. Dan sisanya, itu lo ditabung. Karena menurut gue sih realistis aja di bawah 15 itu susah lah nabung. Mungkin 15 lah. Itu jumlah yang lo kejar. Dan gue yakin kalau dari UMR sekarang kan 4,7. Anggaplah 4,7 itu kan 3 kali lipat dikit. Lebih dikit lah. 3 kali lipat. Jadi lo butuh 2 kali lagi untuk mencapai 15 juta. Menurut gua kalau UMR jangan ngomongin nabung lah, susah. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi. Karena itu kembali lagi ke taraf hidup masing-masing. Tapi ya oke lah, 10 dan 15 juta menurut gua lo harus bisa menabung. Meskipun lo punya banyak tanggungan keluarga lo. Nah, kenapa jalur narkoba ini keluar? Karena ini jalur cepat mempunyai modal. Jay-Z atau bahkan Snoop Dogg atau bahkan 50 Cent, mereka semua punya kesadaran itu. Gitu. Kita memang lemah banget tentang financial literacy, kita tuh parah banget gitu. Dan tidak pernah digambarkan kepada seorang atau individu gitu bahwa pentingnya memiliki modal gitu. Betul kepintaran itu adalah modal, tapi ya the true modal adalah cash. Cash is king, bro. Jadi mereka tuh masuk waktu itu dengan game pengedaran narkoba itu karena mereka berusaha mencari jalur paling efektif untuk mendapatkan modal. Modal yang akhirnya dia investasikan terhadap dirinya dia,
yaitu recording. Tapi dia juga recording artis yang itu adalah jalur untuk membesarkan modal yang udah dia tanamkan lagi. Jadi sebetulnya it's never been about kreativitas, passion. Itu jauh men dari itu. Bakat, jauh. Dia semua punya mindset tentang bagaimana gua mengumpulkan modal. Karena modal itu yang akan membuat lu keluar dari perbudakan. Jadi mereka juga tahu, gue suka banget kultur jalanan hip hop Amerika gitu. Karena sebetulnya kita juga punya sih kultur jalanan itu. Yaitu ada di mana? Ada di Inul Daratista. Meskipun di sini bentuknya dangdut aja, tapi dia kalau ditanya siapakah the true gangster, itu Inul. I'm not saying Inul jualan narkoba, enggak. Tapi maksud gue, dia tahu pada saat dia reach a certain fame dengan goyangan ngebornya dia, anjing masih ada nggak sih tahu goyangan ngebor dia? Waktu itu gue inget banget, gue ikutin berita dia goyangan ngebor viral sebelum zamannya viral, sampai akhirnya divonis dokter. Ibu nih kalau goyang kayak gini bisa lagi membahayakan hidup ibu kata gitu, karena ketahanan fisik seseorang cuma bisa sampai ini anjing. Dia udah kayak drummer yang bermain berpuluh-puluh tahun yang akhirnya ada saraf kejepit dan segala macam kan. Dia pun juga diperingati itu. Dan gue bisa lihat transisinya dia waktu itu. Dia udah mulai nggak jadi forefront lagi, udah nggak jadi depan. Dia mulai kayak job-job ngejuri, mulai di belakang panggung dia pinter deh. Lalu modalnya dijadikan bentuk usaha lain yang masih berkaitan dengan passionnya dia. Mungkin passion cuma di situ kali. Passion itu adalah sebagai rantai langkah investasi berikutnya. Nah mungkin itu kebenaran passion. Sisanya nggak ada passion demi passion. Dia bikin karaoke. Dia tahu kualitasnya, dia tahu linknya, dia tahu experience-nya. Itu knowledge, man. Dia kan nggak jadi jualan sewa mobil kan, kagak kan, dia nggak ngerti apa-apa tentang mobil. Kecuali mobilnya bisa dibor, itu lain soal. Tapi dia tahu pakai buat karaoke. Dan disitulah menurut gue perbedaan. Jadi kayak entrepreneurship itu kayaknya emang buat semua orang, dan bukan buat semua orang sih, harusnya itu di semua orang. Jadi lu tidak bisa tumbuh dengan satu dimensi aja sebagai, menurut gue itu propaganda abad 21 lah, bahwa hidup tuh harus mengejar passion. Enggak, hidup mengejar passion tuh hanya membuat lu sebagai manusia tuh jadi satu dimensi aja. Dan padahal lu kompleksitas hidupnya jauh lebih kompleks daripada itu. Jadi lu sangat sayang kalau tidak mengasah aspek-aspek lain gitu. Kalau di negara-negara maju betul, spesialisasi itu bisa menjamin hidup lu sampai tua. Tapi yang hidup di negara-negara berkembang udahlah, nggak usah beneran. Percaya sama gue, itu hanya akan menjebak lu dan mengkerdilkan mindset lu sendiri. Gue yang melihat teman-teman gitu atau meneliti yang lain, semua yang bisa bertahan maraton itu semua orang yang mengembangkan kompleksitasnya dia. Dan jadi maksudnya yang berhubungan dengan artikel, lalu apa bang hubungannya ngomong ini dengan artikel yang barusan lu baca? Hubungannya adalah, buat gua, halalkan segala cara untuk mendapatkan modal. Abis itu lu keluar dari situ, jangan lu jadi dari situ ya. Karena si gangster rap itu juga akhirnya berkeluar. Gua tahu gua harus ngumpulin sampai berapa, gua bisa investasi modal sampai berapa. Ini terkumpul, gua keluar men. Karena apa? Karena gua beruntung. Gue belum ketangkep. Sisanya kan udah nggak bisa dicari lagi. Sisanya maksudnya udah nggak bisa ditrace gitu, udah nggak bisa dilacak. Ya udah, dia keluar dari situ dan dia jadi miliarder yang ada hari ini. Dia punya, jadi dulu kan banyak tuh cerita-cerita kayak gue nulis lirik rap sambil gue jualan drugs bla 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 bla. Nah itu passionnya dia menulis. Lalu dia menginvestasikan dirinya kepada passionnya dia. Tapi dia tidak pernah bahwa dia harus hidup dan mati dengan passionnya dia. Banyak banget atlet, terutama yang bidang-bidang kayak gitu ya, atlet, seniman, musisi, dia tidak mengkalibrasi dirinya dia dan melebarkan aspeknya dia itu jadi lebih besar lagi dari sekedar seniman. Bukan jadi seniman tuh kecil, bukan, tapi banyak men gitu.
contoh deh pemenang Oscar tahun ini si Best Supporting Actor dan Best Actress-nya si apa Michelle Yeoh, si Best Supporting Actor-nya itu si Lee Guan siapa gue namanya lupa. Apa? Chili Huan, ya Chili Huan, yang Everything Everyone All at Once. Chili Huan tuh passionnya adalah acting, oke? Tapi lu tahu nggak profesinya dia apa? Profesi dia tuh kalau nggak salah akuntan, men. Dia dulu hidup dari ibunya 7 bersaudara. Dia 7 bersaudara, dia anak ke-7. Dia hidup bener-bener naik perahu nyampe baru di Amerika. Dia itu hidup di apa tuh namanya refugee camp. Di refugee camp di penampungan gitu selama 1 tahun. Lalu dia dapat big break-nya dia menjadi salah satu child actor di Indiana Jones. Main star-nya itu Harrison Ford. Sutradaranya Steven Spielberg. Jadi yang canggih, lalu fast forward 50 tahun kemudian, 50 tahun loh. 50 tahun dia ketemu lagi kayak remaja, dia dapat role lagi kalau nggak salah, remaja dapat role lagi bareng Brendan Fraser. Jadi sentimental banget kemenangannya dia tadi. Oscar-nya dia itu dipresent sama Harrison Ford, yaitu lawan mainnya dia waktu di Indiana Jones, dan ditonton oleh George Lucas, sutradaranya film pertamanya dia. Dan hari itu dia memenangkan Oscar bareng Brendan Fraser yang waktu itu dia remaja main film itu. Dia kalau nggak salah portfolio filmnya itu cuma 2 apa berapa gitu. Ya cuma waktu kecil itu dan waktu remaja itu, dan dia tidak pernah dianggap lagi karena ada limitasi jatah Asia untuk berperan aktor. Apa dia cuma jadi orang yang kayak, tapi kan passion saya acting, peduli setan dengan hal-hal. Enggak, men. Dia melanjutkan hidupnya. Dia sekolah, dia menjadi akuntan kalau nggak salah. Apa dia jadi lawyer? Lupa gue. Dia masih keep in touch dengan rekan-rekan sejawatnya waktu yang anak-anak kecil di Indiana Jones itu, dan udah nggak jadi apa-apa semua. Ya mungkin ada beberapa karir lebih menanjak dan tapi di masa tuanya nggak ada. Michelle Yeoh 60 tahun, dia kayak nggak salah juga 50 something. Dia menang, makanya dia bilang ke ibunya, ibu gue 84, Mom, I just want an Oscar. Dan banyak banget faktor yang nggak bisa dia ukur. Lo kebayang nggak? Perannya dia itu mestinya diperanin oleh Jackie Chan. Tapi Jackie Chan somehow menolak skrip itu. Dia dapetin Michelle Yeoh, pengennya dapet Michelle Yeoh sama Jackie Chan. Jackie Chan gak mau. Tiba-tiba mereka nyari role lagi. Enggak, gue pokoknya tahu film ini pokoknya buat orang Asia. Siapa ya? Dan dapetin portfolio dia tuh udah usang gitu, udah lama banget, udah forgotten, dia udah out from Hollywood. Dia udah gak pernah touch Hollywood, dia dapet role itu. Dan dia menang. Di-present sama bintang utama film pertama dia, ditonton sama sutradara pertama dia. Abis itu di malam yang sama, orang yang bareng waktu remaja dapet role itu, dia menang Oscar juga, Whale filmnya. Dreams do come true, betul. Tapi lu, menurut gue jangan menahan hidup lu demi mimpi yang jauh sih menurut gue. Dia pun juga udah melupakan itu. Gue nggak nyangka gue akan balik ke Hollywood lagi. But then again, ya gue rasa kalau ada kebenaran dalam mengikuti passion, mungkin itu. Sesuatu api yang emang lu simpen aja dalam diri lu, yang mungkin suatu saat nanti dia akan ada opportunity, tapi lu nggak boleh hidup cuma menunggu opportunity. Lu harus bisa ngerjain hal-hal yang lain, men. Kalau dia waktu itu memutuskan, wah, film pertama gue aja udah sama Harrison Ford, udah sama Steven Spielberg, ngapain gue sekolah? Gue tunggu aja gini, men. Jadi apa, men? Mau jadi apa?